syaitan berusaha hadir dalam jual beli. Betul? Perkara apa yang syaitan ini tidak hadir? Salat, Masya Allah, hadir dia. Kadang-kadang kita suka lupa bacaan salat. Kadang-kadang kita lupa ini rakaat keberapa. Kadang-kadang pikiran kita berkelana kemana-mana. Ini syaitan ini. Betul? Ada pepatah Arab mengatakan, kalau mau cari barang yang hilang, maka carilah di dalam salat. Antum kalau lupa taruh kunci, ingat dalam salat, pasti ketemu. Karena nanti diingetin sama syaitan. Antum lupa taruh di bawah TV, sudah. Judul salatnya apa? Kuncinya di bawah TV. Ya. Apalagi kalau makan kemudian tidak membaca bismillah, kita tahu akan dibersamai oleh syaitan. Kalau campur suami istri, tidak membaca doa, tidak baca bismillah, syaitan akan bersyarikat di situ. Termasuk diantaranya jual beli. Makanya kunci suksesnya Imam Abu Hanifah dalam dagang, beliau tuh memasukkan sedekah di dalam jual beli. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'an wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah tuh selalu merahmati orang yang mudah membeli, mudah menjual, mudah menagih haknya. Jadi itu yang kedua. Hiasi jual beli kita dengan sedekah. Hiasi muamalah kita dengan sedekah. Kenapa? Karena itulah yang menjauhkan syaitan di dalam usaha, di dalam pekerjaan yang kemudian kita lakukan. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang imam madhab yang paling senior, karena beliau ini adalah gurunya Imam Syafi'i tapi tidak langsung. Jadi Imam Abu Hanifah punya murid namanya Hasan Al-Syaibani. Nah, Imam Syafi'i belajar kepada Hasan Al-Syaibani. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Jadi para imam madhab ini masih ada di dalam satu circle. Nah, Imam Abu Hanifah, atau kita kenal nama beliau dengan Nu'man bin Thabit bin Zuti. Kakek beliau ini orang Persia, kemudian masuk Islam, dan langsung ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi jaraknya itu cukup dekat dengan era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kakeknya ketemu dengan Ali bin Abi Thalib, tapi statusnya bukan sahabat. Orang kalau disebut sahabat Nabi, ada 3 syarat. Laqiyan Nabi, bertemu dengan Nabi, dia beriman kepada Allah, mata alal Islam, dan wafat dalam keadaan Islam. Ya, jadi kakeknya Abu Hanifah ini nggak ketemu sama Nabi, tapi ketemunya sama sahabat. Nah, Nu'man bin Thabit bin Zuti. Ya. Jadi karakter beliau ini memang kalau kita lihat keluarganya nih
keluarga saudagar. Jadi kakeknya ini memang pedagang kain tuh dari dulu. Jadi karakternya tuh dari kecil memang pengusaha, ya. Tapi memang belajar agama pun kencang juga, ya. Orang dari kecil sudah hafal Quran, ya. Belajar qiraah itu sama Imam Asim, ya, ini ulama qiraah, ya. Bahkan beliau ini ditanya sama Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dari mana engkau mendapatkan ilmumu? Beliau bilang, saya dapat ilmu ini dari muridnya Umar bin Khattab, dari muridnya Ibnu Mas'ud, dan dari muridnya Abdullah Ibnu Abbas, ya. Jadi luar biasa, sanad keilmuannya memang kental sekali, ya. Tapi dari kecil itu Imam Abu Hanifah ini beliau fokus untuk berdagang, walaupun belajar tetap dilakukan, cuman porsinya itu lebih banyak berdagang karena keluarganya ini pedagang. Sampai suatu hari beliau ini nggak sengaja ketemu seorang ulama di Kufah, namanya Imam Sya'bi. Waktu ketemu ini padahal nggak sengaja. Mau kemana engkau, Nu'man? Saya mau ke pasar, ya. Akhirnya dinasehati, engkau ini seharusnya lebih banyak hadir di majelis ilmu karena engkau punya potensi. Ternyata nasihat yang sederhana ini merubah alur kehidupan dari seorang Nu'man bin Thabit. Akhirnya beliau lebih banyak hadir di kajian-kajian ilmu, sehingga sekarang kita mengenal beliau dengan nama Imam Abu Hanifah, ya. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, ini kadang-kadang nasihat para ulama walaupun sederhana, walaupun ringan. Ini Imam Abu Hanifah kan nggak sengaja ketemu, ya. Beliau tuh bukan datang langsung nasihat Imam Abu Hanifah, tapi nggak sengaja ketemu di jalan. Ini kasusnya sama kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini belajar bahasa Arab di Bani Huzail lama, Bapak Ibu, ya. Belasan tahun, sampai beliau lebih dikenal ahli bahasa, ya. Belum dikenal ahli fikih. Sampai ketemu gurunya yang mengatakan, engkau seharusnya belajar ilmu fikih, tidak hanya belajar bahasa. Apa yang terjadi? Kata Imam Syafi'i, kalau bukan nasihat guruku, sampai sekarang orang mengenal Syafi'i hanya sebagai seorang penyair saja, karena hanya belajar bahasa. Ini sama kayak ada seorang pemuda, ya, di Irak, pemabuk, Bapak Ibu, ya, terkenal. Suatu hari dia bikin pertemuan untuk minum khamar. Dia siapkan semua khamar. Kebetulan sambil tunggu teman-temannya, dia mulai duluan, ya. Karena temannya belum datang, tiba-tiba lewat satu rombongan, ya, yang terlihat salah seorang di antara rombongan itu terlihat gagah. Haibahnya itu terlihat, wibawanya. Akhirnya yang lagi mabuk ini dia tanya, man huwa? Siapa dia? Dibilang, itu Imam Syu'bah, ahli hadis. Ini pemabuk, dia bangun, dia pegang kudanya, dia bilang, riwayatkan kepadaku satu hadis Nabi SAW. Kira-kira beliau mau nggak ngeriwayatin hadis kepada orang yang lagi mabuk? Nggak mau. Dia ambil pisau, dia taruh di lehernya Imam Syu'bah. Mau nggak mau, Imam Syu'bah akhirnya meriwayatkan satu hadis. Nggak panjang, Pak, ya. In lam tashtahi fasna ma syi'ta. Nabi bersabda, kalau engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Itu pisau langsung jatuh.
Ini orang langsung pulang, dia taubat, dia berangkat belajar kepada Imam Malik, sampai dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, orang yang paling kuat meriwayatkan kitab Al-Muwatta Imam Malik itu namanya Imam Al-Qanabi. Siapa dia? Pemabuk yang bertaubat tadi. Masya Allah, sampai jadi ulama besar, padahal nasihat yang disampaikan itu luar biasa. Makanya Bapak Ibu, kadang tuh kita nggak sadar ya, antum di kajian keilmuan kita lagi mendengar nasihat-nasihat para guru, ada ucapan-ucapan yang mungkin ringan kita dengar, tapi bisa jadi itu bisa merubah arah hidup kita kepada arah yang lebih baik dari yang pernah kita dengar. Ini terjadi kepada Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah berubah. Tapi beliau di sini, ya, beliau tuh tidak serta-merta meninggalkan dagang. Ya, dagangnya itu tetap. Artinya apa? Belajar tetap dilakukan, mengajar, berdakwah tetap dilakukan, kemudian berdagang pun tetap dijalankan. Ya. Maka di sini kita menemukan Imam Abu Hanifah ini seorang ulama yang sangat luar biasa, sukses dalam perdagangannya. Ini yang kemudian akan kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan antum bisa sukses dalam urusan muamalahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama, ya, beliau ini kan dikatakan bintangnya para ulama, bintangnya para pengusaha. Ya. Kira-kira kita punya nggak Pak orang yang di bidang muamalah, di bidang perniagaan sukses, menjadi seorang ulama juga sukses? Rata-rata kita nanggung Pak. Mungkin pengusaha ingin berdakwah atau ulama pengen berbisnis. Kalau Imam Abu Hanifah dua-duanya sukses, dua-duanya berhasil. Maka kita lihat apa yang membuat beliau berhasil dalam muamalah dan bisnisnya. Yang pertama, kata Syekh Abu Zahrah, beliau tuh membagi manajemen waktunya tuh setiap minggu. Jadi Imam Abu Hanifah tuh membagi, ada waktu mengajar, ada waktu berdagang, ada satu hari yang digunakan untuk menjamu orang lain. Itu setiap hari Jumat. Imam Abu Hanifah selalu menjamu orang lain. Jadi kalau hari Jumat tuh beliau beli makanan, beliau masak, beliau jamu orang-orang, sehingga sukses dalam perdagangannya. Itu satu. Ya. Yang kedua, dikatakan di sini bahwasanya ada seorang perempuan menjual kainnya. Ditanya sama Al-Imam Abu Hanifah, berapa harga kainmu? Dia bilang 100 dirham. Apa jawab Imam Abu Hanifah? Kemurahan. Masya Allah. Naikkan lagi harganya. Antum pernah nggak ketemu orang seperti ini? Jual mobil misalnya ya, kepada sahabat, berapa harganya? 100 juta. Ini terlalu murah, 100 juta, naikin lagi. 120. Pernah? Bahasa apa yang biasa muncul ketika pembeli mendengar harga? Kemahalan ini, turunin lagi dong. Tapi Imam Abu Hanifah enggak. Harga 100 dirham beliau bilang kemurahan. Ini nenek-nenek langsung naikkan 4 kali lipat Pak. Jadi 400 dirham. Apa jawab beliau? Masih kemurahan. Panggil satu orang yang bisa menaksir harganya, saya beli dengan harga tersebut. Akhirnya datang tuh seseorang yang menaksir harganya jadi 500 dirham. Naam, saya beli. Apa yang kita pelajari di sini Pak? Imam Abu Hanifah ternyata beliau tahu nenek-nenek ini lagi butuh uang. Dia lagi susah.
Makanya beliau beli dengan harga yang lebih tinggi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para pedagang, "Ya ma'asyirat tujjar, wahai para pedagang, inna syaitan yahdurani fi bai'ikum." Setan itu selalu pengen hadir di dalam jual beli kalian. Fasyubbu bis sadaqah, maka hiasi jual beli kalian dengan sedekah. Makanya ini cara beliau bersedekah, dengan cara membeli lebih mahal ketika penjual memang lagi butuh. Ya. Syaitan berusaha hadir dalam jual beli. Betul? Perkara apa yang syaitan ini tidak hadir? Salat, Masya Allah, hadir dia. Kadang-kadang kita suka lupa bacaan salat, kadang-kadang kita lupa ini rakaat keberapa, kadang-kadang pikiran kita berkelana kemana-mana. Ini syaitan ini. Betul? Ada pepatah Arab mengatakan, kalau mau cari barang yang hilang, maka carilah di dalam salat. Antum kalau lupa taruh kunci, ingat dalam salat, pasti ketemu. Karena nanti diingetin sama syaitan. Antum lupa taruh di bawah TV, sudah. Judul salatnya apa? Kuncinya di bawah TV. Ya. Apalagi kalau makan kemudian tidak membaca bismillah, kita tahu akan dibersamai oleh syaitan. Kalau campur suami istri, tidak membaca doa, tidak baca bismillah, syaitan akan bersyarikat di situ. Termasuk diantaranya jual beli. Makanya kunci suksesnya Imam Abu Hanifah dalam dagang, beliau tuh memasukkan sedekah di dalam jual beli. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'an wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah tuh selalu merahmati orang yang mudah membeli, mudah menjual, mudah menagih haknya. Jadi itu yang kedua. Hiasi jual beli kita dengan sedekah. Hiasi muamalah kita dengan sedekah. Kenapa? Karena itulah yang menjauhkan syaitan di dalam usaha, di dalam pekerjaan yang kemudian kita lakukan. Sekarang yang ketiga, Al-Imam Abu Hanifah amanahnya luar biasa. Ya. Jadi beliau tuh waktu sudah sibuk untuk berdakwah, ya, perdagangannya ini diserahkan kepada orang lain. Termasuk ada namanya Al-Bishr. Ini biasa mengelola dagangnya Imam Abu Hanifah. Dan satu hari dia dagang di daerah Mesir, dagang kain, ya. Imam Abu Hanifah selalu menulis catatan tentang aib dan cacat yang ada pada kain-kain yang dijual. Nah, waktu kain ini sudah terjual, itu harganya itu 6.000 dirham. Ini cukup banyak ini. Waktu datang Al-Bishr sampaikan kepada Al-Imam Abu Hanifah, Tuan Imam, ini hasil keuntungannya. Pertanyaan pertama beliau bukan tentang untungnya, tapi ditanya, aibnya kamu jelaskan? Maksudnya catatan tentang aib atau cacat di barang yang sudah beliau kasih nota, dicatat. Saya lupa Tuan Imam. Apa yang terjadi? Itu 6.000 dirham beliau sedekahkan semuanya. Masya Allah, amanahnya luar biasa, ya. Bisa kita bayangkan. Makanya Nabi SAW itu julukannya Al-Amin, ya. Profesional, Pak, jujur, ya. Bahkan ada kadang Nabi itu dagang ngasih tahu harga modal, ya. Ini modal saya 5 juta, monggo silahkan, kamu mau tawar berapa, ya. Kira-kira antum kalau jadi pedagang berani nggak ngasih tahu harga modal, Pak? Nggak berani, ya. Kita kadang-kadang ini kan rahasia, mau nggak kasih tahu, mau kasih tahu silahkan, ya. Cuman Nabi
ngasih tahu, khususnya ketika ketemu sama pembeli yang lugu. Di saat orang lain ketika dia bertemu dengan seorang pembeli yang tidak tahu harga, yang lugu, maka ini kesempatan untuk dibohongin. Justru mereka kalau ketemu pembeli yang kira-kira lugu, tidak paham, ini betul-betul mereka bimbing, ya. Makanya dalam jual beli itu ada namanya khiyar. Khiyar itu antum boleh, misalnya khiyarnya berapa lama? 1 bulan. Berarti selama sebulan kalau saya ingin membatalkan jual beli, itu masih boleh, ya. Jadi kita ulangi lagi. Satu tadi apa? Imam Abu Hanifah, kata Syekh Abu Zahra, setiap hari Jumat suka menjamu orang. Nabi juga suka menjamu orang, ya, memuliakan tamu. Nabi waktu turun terima wahyu, ya, beliau pulang kepada Khadijah. Kemudian beliau bilang kepada Khadijah, qad khasyaitu ala nafsi, saya khawatir ada sesuatu terjadi pada diriku. Kalimat pertama dari Khadijah, wallah, demi Allah, la yahzikallah abadan, Allah tuh gak akan menghinakanmu wahai suamiku. Karena satu, engkau itu suka berkata jujur. 2, engkau itu la tasilur rahim, suka menyambung silaturahim. 3, engkau itu suka menjamu tamu. 4, engkau suka menolong orang lain yang mendapatkan kesulitan. Maka Imam Abu Hanifah menjalankan betul itu, ya, menjamu tamu, kasih makan orang lain. Kedua apa? Imam Abu Hanifah itu suka menghiasi jual belinya, bisnisnya, usahanya dengan sedekah. 3, Imam Abu Hanifah ini orangnya amanah di dalam berdagang, ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan at-tajirun saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Pedagang kalau dia jujur itu diangkat derajatnya, bisa kemudian pahalanya itu bersama para nabi, bersama orang-orang siddiq dan para syuhada. Yang keempat, Imam Abu Hanifah, ya, tasamuhnya, kompromistiknya itu luar biasa dalam berdagang, ya. Jadi beliau itu luas sekali, ya. Dalam bertransaksi itu selalu memberikan kemudahan, selalu memberikan keluasan kepada orang yang bertransaksi dengan beliau, ya. Dan memang independensinya luar biasa, ya. Beliau ini kan masuk penjara, Pak, gara-gara mau diangkat jadi qadhi. Qadhi ini hakim, ya. Itu zaman itu tuh qadhi itu termasuk pencapaian yang sangat luar biasa besar deh. Cuman beliau menolak. Akhirnya beliau dipenjara. Beliau keluar penjara dan beliau mungkin efek, ya, dari penjara itulah yang membuat beliau sakit. Akhirnya beliau wafat, ya. Imam Abu Hanifah, ya, muridnya tuh jadi semua, ya. Abu Yusuf, ya, muridnya tuh namanya Abu Yusuf, Pak. Abu Yusuf ini di dunia barat bukunya masih dipakai sampai sekarang, judulnya Al-Kharaj, ya, pengelolaan negara, ya. Hasan Al-Syaibani, ya, secara tidak langsung kan murid beliau juga adalah Imam Syafi'i. Mudah-mudahan, ya, 4 perkara yang kita jelaskan pada siang hari ini bisa diaplikasikan, ya, bisa dijalankan, ya, bisa dipraktekkan di dalam kehidupan, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan keberkahan, ya. Karena Imam Abu Hanifah ini kan di dalam bermuamalat, ya, berarti siapapun bisa mempraktekkan, ya. Antum dalam dunia kerja muamalah,
silahkan dipraktekkan. Antum pedagang, silahkan dipraktekkan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Tafadhal, kalau ada yang mau bertanya, kita diskusi sebelum kita tutup. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, ya. Jadi asbab, ya, di saat hujan kita doa, mudah-mudahan Allah luaskan kesempitan kita, Allah lancarkan muamalah kita, Allah sembuhkan sakit kita, Allah jauhkan kita dari kemudaratan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.